Prediksi Manchester City vs Fulham 5 Oktober. Manchester City dan Fulham akan berhadapan di Etihad Stadium pada pekan ke-7 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City vs Fulham ini dijadwalkan kick-off Sabtu, 5 Oktober tahun 2024, jam 21 WIB, live streaming Champions TV 5 di video. Man City belum terkalahkan. Sang juara bertahan 4 kali menang dan 2 kali imbang. Namun, Fulham tak bisa diremehkan. Pasalnya, Fulham sudah 3 kali menang, 2 kali seri, dan baru sekali menelan kekalahan. Pekan lalu, Man City hanya mampu bermain imbang 1-1 di markas Newcastle, sedangkan Fulham menang tipis 1-0 di kandang Nottingham Forest. 1 gol Man City ke gawang Newcastle dicetak oleh Joshua Gvardiol, sementara gol tunggal Fulham kontra Forest diciptakan oleh Raul Jimenez dari titik penalti. Meladeni Fulham, Man City bakal main dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Josep Guardiola berada dalam form yang bagus usai menang telak 4-0 atas tuan rumah Slovan Bratislava di Liga Champions tengah pekan kemarin. Man City tak terkalahkan dalam 29 laga terakhir di Premier League. Man City selalu gagal clean sheet dalam 5 laga terakhir di Premier League. Man City selalu kebobolan 1 gol dalam 4 dari 5 laga terakhir di Premier League. Fulham baru kalah 1 kali di Premier League musim ini. Fulham tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Premier League. Fulham selalu mencetak 1 gol dalam 2 laga tandang terakhir di Premier League. Prediksi skor akhir, Manchester City 3-1 Fulham. Manchester City pantau kiper Ligue 1. Menurut klaim baru, para pejabat di Stadion Etihad tengah memantau kemajuan dan penampilan kiper Lille Lucas Chevalier. Manchester City mengamankan ketiga opsi kiper mereka saat ini setelah jendela transfer musim panas lalu, meskipun ada keraguan yang meningkat atas masa depan mereka di Stadion Etihad. Scott Carson menjadi orang pertama yang berkomitmen untuk musim berikutnya di Manchester City meskipun ada keraguan apakah ia akhirnya akan pensiun. Dengan juara Liga Primer menilai pentingnya dirinya sebagai sosok yang hadir di ruang ganti. Stefan Ortega Moreno juga akan berkomitmen untuk masa depannya di klub dengan perpanjangan kontrak baru di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa ia mungkin akan mengambil kesempatan baru di tempat lain dalam permainan, setelah mempertahankan statusnya sebagai kiper nomor 2 klub di belakang Ederson. Dan pemain Brasil itu sendiri tetap bertahan di klub tersebut hingga musim berikutnya meskipun ada minat transfer yang kuat dan tekanan dari Liga Pro Saudi, dengan klub-klub yang tertarik akhirnya menolak kesempatan untuk mengontrak pemain tersebut dengan nilai valuasi Manchester City sebesar 50 juta pound. Sekarang, menurut informasi dari Graeme Bailey dari TBR Football, baik Manchester City maupun Newcastle United tengah mengamati kiper Lille Lucas Chevalier dengan seksama, dengan kemungkinan pindah ke Liga Primer. Namun, kedua klub tersebut tidak sendirian dalam ketertarikan mereka, dengan laporan yang menyatakan bahwa para bintang Eropa juga tertarik dengan pemain tersebut, dengan Paris Saint-Germain berdiri di samping City dalam mempertimbangkan tawaran yang akan menguji tekad Lille atas kiper tersebut. Mengenai Manchester City asuhan Pep Guardiola, laporan tersebut mengklaim bahwa mereka telah mengamati Chevalier selama 12 bulan terakhir, dengan pemain berusia 22 tahun itu muncul sebagai pengganti jangka panjang yang potensial untuk Ederson. Masih belum diketahui apakah Manchester City memiliki kekhawatiran khusus atas masa depan penjaga gawang mereka menjelang tahun kalender berikutnya dan 2 jendela transfer, namun ada laporan baru mengenai masa depan Stefan Ortega Moreno. Satu laporan yang muncul dari Jerman mengklaim bahwa pemain berusia 31 tahun itu akan berusaha pindah dari tim asuhan Pep Guardiola jika ia tidak menerima jaminan untuk mengambil alih posisi nomor 1 dalam skuad mulai musim depan. Ada keyakinan dari pihak pemain bahwa kesempatan untuk tampil bagi tim nasional Jerman mungkin akhirnya muncul. Namun itu akan membutuhkan waktu bermain yang lebih konsisten baginya untuk menemukan dirinya dalam posisi untuk tampil di pertandingan internasional.